Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Amri Khairiyah. Anak-anak semuanya, Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, kita belajar kalor dan perpindahannya. Ini adalah bab 5 ya. Nah, belajar kalor dan perpindahannya diharapkan kalian bisa memahami kalor. Kalian juga memahami aplikasi atau penerapan rumus untuk menghitung besarnya kalor yang dibutuhkan, serta diharapkan kalian memahami bentuk-bentuk kalor dan perpindahannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita biasa memasak kan? Saat kita memasak dengan kompor gas, tentunya api suhunya lebih tinggi ketimbang masakan yang kita masak. Di sini terjadi perpindahan energi, yaitu dari api kepada apa yang kita masak. Oke. Dari sini akan memberikan satu pengertian mengenai kalor. Bahwa kalor adalah suatu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda bersentuhan. Nah, pada materi awal, kalian sudah belajar tentang besaran dan satuan. Demikian pula kalor. Sebagai besaran, kalor memiliki satuan. Di sini satuannya adalah joule atau yang disingkat dengan huruf J besar. Nah, selain joule, satuan lain adalah kalori. 1 kalori setara dengan 4,2 joule. Atau 1 joule adalah 0,24 kalori. Oke, di gambar kalian melihat perubahan wujud benda. Apa yang terjadi sehingga satu benda berubah wujud seperti yang tertuang pada gambar? Nah, saat terjadi perubahan suhu, itu akan menyebabkan terjadinya perubahan wujud zat. Nah, dalam konteks ini, suhu bisa naik atau turun. Suatu zat akan menyerap kalor, maka suhunya naik. Sementara jika dia melepas kalor, suhunya turun. Kita lihat, pada saat air menguap, apa yang terjadi? Dia menyerap kalor. Dalam penyubliman, sesuatu yang padat menjadi gas, dia juga menyerap kalor. Nah, kemudian dalam peleburan, sesuatu yang padat menjadi cair, ini juga menyerap kalor. Sebaliknya, pelepasan kalor terjadi pada pengembunan dari cair menjadi dari gas atau uap air menjadi cair, atau sesuatu yang membeku. Demikian juga menghablur. Menghablur ini dia lawannya menyublim ya. Kalau tadi Ibu bilang bahwa menyublim adalah perubahan suatu padatan menjadi gas, maka jika suatu zat gas menjadi padat, dia disebut menghablur. Ini melepas kalor. Jadi pada gambar yang tertulis merah, dia menyerap kalor, sementara tanda panah hitam dengan keterangannya ya, itu dia menyerap kalor. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kalor jenis. Nah, terlebih dahulu kita lihat pada tabel berikut. Pada tabel tersebut terdapat 8 bahan dengan angka yang variatif. Angka-angka itu menunjukkan kalor jenis bahan, di mana secara berurutan air memiliki kalor jenis tertinggi, disusul alkohol, aluminium, karbon, pasir, besi, tembaga, kemudian perak.
Nah, itu adalah angka-angka kalor jenis dengan satuan Joule per kilogram kali Kelvin atau derajat Celcius. Nah, dari situ kita bisa memahami bahwa kalor jenis merupakan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Dalam perhitungan nanti, kalor jenis itu dilambangkan dengan huruf C kecil. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut. Terkait dengan kalor jenis, itu akan mempengaruhi besarnya kalor yang dibutuhkan. Nah, di buku kalian juga tertuang pernyataan bahwa kalor untuk menaikkan suhu benda bergantung di antaranya ada jenis benda atau bahan, seperti tadi disinggung dengan berbagai bahan menentukan besarnya kalor jenis yang berbeda-beda. Kemudian juga makin besar kenaikan suhunya, kalor yang diperlukan makin besar. Berarti di sini dipengaruhi oleh kenaikan suhu benda. Nah, pun faktor pengaruh yang lain adalah massa benda. Semakin besar massa benda, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu makin besar pula. Dari rumusan ini bisa disederhanakan dalam rumus Q sama dengan C sama dengan M. Maaf ya, disederhanakan dalam rumus Q sama dengan C kali M kali delta T. Nah, Q sendiri adalah jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat. Nah, C itu adalah kalor jenis, tadi sudah disinggung. Nah, M, massa benda, satuannya kilogram. Kemudian delta T adalah kenaikan suhu. Ini bisa dalam derajat Celcius atau Kelvin. Kenaikan suhu ini berarti suhu akhir dikurangi suhu awal. Oke, kita akan lihat contoh penerapannya. Di layar tampak sebuah soal. Berapa kalor yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kg air jika suhu awalnya 25 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius? Dan kalor jenis air 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Dari sini bahwa kalor yang diperlukan itu yang ditanyakan ya, dilambangkan dengan Q. Nah, masanya adalah 1 kg air. Berapa suhu awal? Yaitu 25 derajat Celcius, kita sebut saja T0. Dan suhu akhir 100 derajat Celcius kita sebut sebagai T1. Sementara kalor jenis air yaitu C lambangnya. Diperoleh dari selisih suhu atau kenaikan suhu yang semula 25 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius atau suhu air mendidih, maka kenaikan suhunya sebesar 75 derajat Celcius. Maka berapa jumlah kalor yang diperlukan? Kita gunakan rumus yang tadi. Q sama dengan M kali C kali delta T. Angka-angka yang tadi sudah tertulis diketahui, kita masukkan sesuai rumus tadi. 1 kg kali 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius kali 75 derajat Celcius. Diperoleh 315 kali 10 pangkat 3 Joule atau 315 kilojoule. Ini adalah jumlah kalor yang diperlukan. Ya, baik, ini contoh penerapannya. Kemudian kita akan melihat atau kita akan belajar
bagaimana kalor dalam kaitannya di kehidupan sehari-hari. Nah, kita coba memahami fenomena yang biasa kita rasakan, yaitu kita berkeringat. Kapan kita berkeringat? Biasanya saat kita banyak beraktivitas, terutama olahraga ya. Nah, mudah berkeringat saat kita berolahraga. Apa yang terjadi? Jadi sebenarnya suhu tubuh kita pada kondisi normal itu suhu tubuh optimum antara 36,5 derajat Celcius hingga 37,5 derajat Celcius. Pada saat kita beraktivitas, terjadi perubahan energi, yaitu dari energi kimia makanan berubah menjadi energi gerak. Nah, ini menghasilkan suatu panas tubuh ya. Dan saat kita berkeringat, berarti terjadi sekresi kayak air melalui permukaan kulit. Makanya kemudian mengambil tubuh kita itu menyerap kalor dari luarnya. Nah, terutama adalah dari permukaan kulit. Sehingga dengan demikian suhu tubuh kita relatif dingin atau untuk menjaga suhu tubuh tetap normal. Ini kaitannya dengan kalor tadi. Coba kita lihat lagi penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang lain. Nampak pada gambar adalah teknologi pendingin makanan yang sederhana. Ada dua tempayan ya, tempayan besar dan tempayan kecil. Tempayan kecil diletakkan di tengah-tengah tempayan besar. Kemudian di sela-selanya ditaruh pasir. Nah, kemudian pasir itu diberikan air. Di dalam tempayan kecil yang ada di tengah, kita gunakan untuk menyimpan makanan. Bisa buah-buahan ya. Kemudian di atas buah-buahan ditutup dengan kain basah. Terkait dengan kalor, akan terjadi penyerapan kalor oleh pasir tadi. Pasirnya kan basah karena ada air. Maka dia cenderung suhunya dingin. Karena dia suhunya lebih rendah, dia akan menyerap kalor dari sekitarnya, termasuk dari tempayan kecil atau makanan, di sini buah-buahan yang berada di tempayan kecil. Karena kalor itu terserap, sehingga makanan tadi menjadi lebih dingin. Disebutkan dalam literatur bahwa melalui cara ini bisa menurunkan suhu makanan hingga 15 derajat Celcius. Oke, demikianlah ulasan mengenai kalor dan perpindahannya sebagai pengantar awal sebelum kalian belajar tentang bentuk-bentuk perpindahan kalor. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.